Halo, nama saya Dewa Nasari dengan NPM 2411322 dari kelas 1 MNNF. Kek Pisang Villa dikenal sebagai oleh-oleh khas Kota Batam sejak tahun 2006 yang didirikan oleh sepasang suami istri yang bernama Denny Delandri dan istrinya bernama Selvi Nurlia, dan memiliki 5 outlet yang tersebar di Kota Batam. Di antaranya adalah Ruko Villa Muka Kuning Blok A2 nomor 10 Jalan Letjen Suprapto Batu Aji. Nah, untuk villa outlet kedua itu di Batam Center, Komplek Nusantara Golden, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 3. Outlet Nagoya dengan Jalan Imam Bonjol nomor 51, samping Hotel Nagoya Plaza, Lubuk Baja, Kota Batam. Untuk di outlet Citra Buana, gedung warna oranye, Jalan Citra Buana Industrial Park 3 nomor 38. Outlet Botania dengan alamat Ruko Botania Garden, Blok B2 nomor 12, Jalan Botania, Berlian. Kek Pisang Villa menawarkan berbagai varian produk seperti dessert, frozen food, dan minuman yang terdiri dari berbagai macam pilihan rasa. Di antaranya adalah kek pisang Villa original, kek pisang Villa blueberry, kek pisang Villa black forest, kek pisang Villa buah naga, coconut, pandan, brownies ketan hitam, cassava cake, brownies panggang, lapis Surabaya, sarang semut, marmer cake. Dan untuk frozen foodnya terdiri dari donat kentang, roti goreng coklat, risol mayo, nugget pisang, risol kentang, dan luti gendang. Dan untuk minumannya yang diberi nama Faloda yang terdiri dari 3 rasa, yaitu Faloda melon, Faloda strawberry, dan Faloda pisang. Omset Kek Pisang Villa yang kami peroleh dari hasil analisis yaitu 87,5 juta per hari saat musim liburan pada tahun 2019. Analisis level of product yang dibagi menjadi 3, ada core customer value, actual product, augmented product. Untuk core customer value, Kek Pisang Villa memberikan kepuasan dengan kualitas kue pisang yang terjamin serta memberikan branding sebagai oleh-oleh terbaik di Kota Batam. Untuk aktual produknya, brand Kek Pisang Villa sudah sangat familiar di benak masyarakat karena dikenal sebagai oleh-oleh kue pisang khas Kota Batam, serta Kek Pisang Villa ini juga menyediakan packaging yang kokoh untuk mendukung dibawa berpergian yang dijadikan sebagai oleh-oleh. Untuk augmented produknya, Kek Pisang Villa bekerja sama dengan JNE untuk melayani pesanan dari luar kota. Hal ini dilakukan agar Kek Pisang Villa dapat sampai pada tangan konsumen dalam keadaan yang baik dan berkualitas. Kek Pisang Villa Batam ini menjalin kerjasama dengan perusahaan travel dan supir taksi dalam upaya untuk mempromosikan jenis produk yang ditawarkannya kepada para konsumen. Analisis product classification untuk Kek Pisang Villa ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu consumer product, karena produk ini dibeli untuk digunakan pribadi. Yang kedua ada convenience product, karena biasanya para konsumen jika sudah suka dan nyaman dengan satu produk pasti akan membeli produk itu terus. Sama dengan jika ingin membeli oleh-oleh khas Batam pasti ingatnya ya Kek Pisang Villa. Yang ketiga ada specialty product, karena Kek Pisang Villa termasuk salah satu oleh-oleh khas Batam yang paling banyak dicari dan diminati oleh para konsumen. Analisis produk mix. Yang pertama, whites-nya itu ada dessert, frozen food, sama minuman. Untuk length-nya itu ada kek pisang, bolu, frozen food, dan minuman. Untuk depth-nya, Kek Pisang Villa terdiri dari Kek Pisang Villa original, Kek Pisang Villa rasa blueberry, Kek Pisang Villa black forest, Kek Pisang Villa buah naga, Kek Pisang Villa coconut, Kek Pisang Villa pandan. Nah, untuk bolunya itu terdiri dari brownies ketan hitam, cassava cake, brownies panggang, lapis Surabaya, sarang semut, dan marmer cake. Untuk frozen foodnya ada donat kentang, roti goreng coklat, risol mayo, nugget pisang, risol kentang, dan luti gendang. Untuk minumannya ada Faloda melon, Faloda strawberry, dan Faloda pisang. Untuk konsistensinya, produk pada Kek Pisang Villa ini cukup tinggi karena jika pelanggan datang untuk membeli kue pisang sebagai oleh-oleh, frozen food juga dapat dijadikan sebagai opsi oleh-oleh lainnya. Karena frozen food memiliki ketahanan yang jauh lebih lama dan sangat bisa untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Dan juga ketika konsumen datang berbelanja ke store, juga dapat sekalian membeli minuman. Analisa dampak penerapan strategi terhadap price. Jadi pada UMKM Kek Pisang Villa ini menerapkan product line pricing, di mana artinya itu
perusahaan ini atau UMKM ini mengelompokkan produk mereka ke dalam kategori biaya yang sudah mereka tentukan sebelumnya. Jadi artinya di sini ketika produk yang mereka jual berasa original kuenya dibandingkan dengan kue yang berasa buah naga, tentunya harganya akan di setting berbeda karena mereka itu memiliki kualitas dan juga kuantitas yang berbeda, sehingga kenapa untuk cake pisang villa ini menerapkan product line pricing. Kemudian yang kedua itu adalah price adjustment strategy. Pada cake pisang villa ini menerapkan discount and allowance pricing, di mana seperti ada hari-hari yang spesial, misalnya nih hari kemerdekaan Indonesia, kemudian Idul Fitri, kemudian Imlek, Natal, dan lain sebagainya. Jadi di hari-hari spesial seperti itu, cake pisang villa ini akan muncul di mana situasinya adalah memberikan diskon ketika membeli produknya seharga 100.000 atau memenuhi 100.000 akan didiskon sebanyak 10% ataupun 20% dan sebagainya. Kemudian analisa dampak penerapan strategi terhadap place. Jadi pada cake pisang villa ini mereka biasanya akan memproduksikan produknya itu melalui produsen, yaitu mereka sendiri langsung kepada konsumen. Jadi yang namanya juga place, yaitu lokasi di mana para konsumen sendiri boleh langsung mengunjungi tempat di mana mereka memproduksi kue cake pisang villa ini. Seperti lokasinya itu ada di Citra Buana, di mana berlokasi di Batam Center, Citra Buana Industrial Park 3, Lot 38. Nah, tentunya para konsumen, ada sebagian konsumen akan tertarik mengenai produk yang ketika mereka beli, bagaimana caranya produsen tersebut memproduksikan produk-produknya, sehingga ketika para konsumen ini melihat, maka mereka akan tahu bagaimana produk mereka diproduksikan dengan kualitas dan harga yang sesuai dengan kantong mereka sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah analisa dampak penerapan strategi terhadap promotion. Jadi salah satu penerapannya itu adalah dengan melakukan advertising. Untuk situasi yang khusus seperti ini di pandemik ini, mereka UMKM cake pisang villa banyak melakukan advertising melalui akun sosial media mereka seperti di Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Sehingga di situasi pandemik seperti ini, bagaimana cara mereka untuk meningkatkan omset penjualan, yaitu dengan cara melakukan advertising ataupun pemberian diskon buy to get one misalnya di akun-akun sosial akun sosial media mereka. Analisis inovasi berkelanjutan. Yang pertama itu ada daya tahan atau mutu. Untuk produk cake pisang villa ini sudah sangat praktis jika dijadikan sebagai oleh-oleh, karena dengan ketahanan kue 3 hari di suhu ruangan dan 7 hari di suhu kulkas, terutama untuk para konsumen yang ingin membawakan oleh-oleh ini keluar kota. Nah, yang kedua itu ada packaging. Untuk packaging cake pisang villa memiliki 2 bentuk seperti yang digambar. Untuk packaging yang berbentuk persegi panjang biasanya diberikan kepada konsumen yang hanya membeli beberapa kotak atau loyang saja. Sedangkan packaging yang lebih besar itu diberikan kepada para konsumen yang membeli dalam jumlah banyak atau biasanya dijadikan sebagai oleh-oleh. Di sini kami berinovasi untuk mendesain ulang packaging persegi panjang tersebut dengan menggunakan tali sama seperti packaging yang berukuran lebih besar. Karena dengan adanya tali pada packaging berukuran kecil tersebut memudahkan konsumen untuk membawa dan lebih praktis. Inovasi yang dilakukan seperti ini juga dapat menghemat penggunaan kantong plastik pada kehidupan kita sehari-hari. Analisis statistika deskriptif 4P. Analisis produk memiliki nilai minimum 6, nilai maksimumnya 10, range-nya 4, min bernilai 4, median bernilai 8, variance bernilai 4,8, dan standar deviasi bernilai 23,04.
Untuk analisis harga memiliki nilai minimum 6, nilai maksimumnya 10, range bernilai 4, min bernilai 4, median bernilai 8, varians bernilai 6,4, dan standar deviasi bernilai 40,96. Analisis promosi memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 10, range bernilai 7, min bernilai 2,86, median bernilai 7, varians bernilai 2,98, dan standar deviasinya bernilai 1,73. Untuk analisis tempat memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 10, range bernilai 5, min bernilai 3,34, median bernilai 7,5, varians bernilai 2,89, dan standar deviasi bernilai 1,70. Analisis demografi konsumen. Terkait kuesioner survei yang telah ditentukan dengan minimal responden 15 orang, dan hasil survei UMKM Kek Pisang Villa kami memperoleh total 20 responden, dan berikut hasil persepsi konsumen terhadap UMKM Kek Pisang Villa dalam bentuk pie chart. Jika dilihat dari hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin dan usia, responden terbanyak adalah yang berjenis kelamin perempuan dengan jumlah responden sebanyak 13 orang, dan jika dipersentasekan sebesar 65%. Sementara untuk jumlah responden yang paling sedikit adalah yang berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 7 orang, dan jika dipersentasekan sebesar 35%. Dari 20 responden itu, 19 orang berusia di bawah 20 tahun, dan jika dipersentasekan sebesar 95%. Satu orangnya lagi berusia 20-30 tahun, dan jika dipersentasekan sebesar 5%. Nah, untuk hasil penelitian berdasarkan pekerjaan dan status ini, responden terbanyak adalah mahasiswa atau mahasiswi dengan jumlah responden sebanyak 17 orang, dan jika dipersentasekan sebesar 85%. Sementara untuk jumlah responden paling sedikit adalah dengan pekerjaan swasta, yaitu hanya 1 orang dengan persentase 5%, dan yang lain-lain sebanyak 2 orang dengan persentase 10%. Dari 20 responden, semuanya berstatus belum menikah dengan persentase 100%. Analisis persepsi konsumen terhadap 4P dalam bentuk histogram. Jika dilihat dari data histogram produk di atas, dari 20 responden terdapat 7 orang yang memberikan nilai 9, 6 orang memberikan nilai 10, 4 orang memberikan nilai 8, 1 orang memberikan nilai 7, dan 2 orang memberikan nilai 6. Dapat disimpulkan bahwa produk Kek Pisang Villa ini sudah memenuhi standar selera para konsumen dan tergolong produk yang baik. Jika dilihat dari data histogram price di atas, dari 20 responden terdapat 8 orang yang memberikan nilai 9, 2 orang yang memberikan nilai 10, 2 orang lagi memberikan nilai 7, dan 2 orang lainnya memberikan nilai 6. Karena responden terbanyak memberikan nilai 9, maka dapat disimpulkan bahwa harga dari Kek Pisang Villa ini sangat terjangkau sesuai dengan kantong konsumen dan tentu sesuai kualitas. Jika dilihat dari data histogram place di atas, dari 20 responden terdapat 4 orang yang memberikan nilai 10, 5 orang memberikan nilai 9, 4 orang memberikan nilai 8, 5 orang memberikan nilai 7, 1 orang memberikan nilai 6, dan 1 orang lainnya memberikan nilai 5. Dapat disimpulkan bahwa lokasi Kek Pisang Villa strategis untuk sebagian konsumen dan tidak begitu strategis untuk beberapa konsumen. Jika dilihat dari data histogram promotion di atas, dari 20 responden terdapat 6 orang yang memberikan nilai 9, 4 orang memberikan nilai 10, 4 orang memberikan nilai 8, 2 orang memberikan nilai 7, 2 orang memberikan nilai 6, dan juga ada 2 orang yang memberikan nilai 3 dan 4. Nah, karena dari hasil data responden ini begitu bervariasi, dapat disimpulkan bahwa untuk promosi Kek Pisang Villa sudah baik, namun alangkah lebih baiknya untuk terus meningkatkan dan memperluas jaringan promosi agar lebih dikenal banyak orang. Analisa metode masuknya bisnis internasional. Jadi dengan cara memperhatikan tren global di dunia sekarang ini, mencari tahu tentang produk apa yang sedang dicari dan diinginkan oleh para konsumen, agar kita lebih mudah untuk memasuki pasar internasional dan juga produk yang ditawarkan akan lebih semakin diminati. Dalam UMKM Kek Pisang Villa ini dapat melakukan atau menggunakan metode franchise di wilayah luar Indonesia, sehingga akan lebih memudahkan para konsumen yang berasal dari wilayah luar mengenal produk khas Batam Indonesia sendiri. Nah, cara yang lain juga dapat kita masukkan atau menciptakan produk yang limited edition. Dengan begitu, konsumen akan semakin penasaran terhadap produk tersebut dan juga daya beli nantinya akan lebih meningkat dibandingkan sebelumnya. Analisis bentuk kepemilikan bisnis. Jadi, bentuk kepemilikan bisnis yang dapat kami simpulkan untuk UMKM Kek Pisang Villa adalah sole proprietorship. Artinya, karena bentuk kepemilikan bisnisnya hanya didirikan oleh seorang yang bernama Denny Delyandri. Berikut ini merupakan struktur sederhana dari UMKM Kek Pisang Villa. Yang pertama terdiri dari pemilik
asisten, bagian keuangan, bagian produksi, bagian pengemasan, bagian SDM. Kemudian analisa strategi pemasaran melalui social media. Cake Pisang Villa memiliki official account Instagram untuk branding produk-produknya, seperti jika ada produk baru, mereka akan mengabarkan lewat akun official mereka, yaitu Instagram. Dan juga jika ada promosi yang di hari-hari khususnya ataupun promosi besar-besaran, mereka dapat menginformasikan kepada konsumen melalui akun sosial mereka sendiri. Cake Pisang Villa juga tersedia pada GoFood maupun GrabFood, sehingga memudahkan para konsumen untuk membeli produknya tanpa harus keluar dari rumah. Analisis perilaku konsumen yang pertama itu adalah groups and social media. Pengaruh social media dalam pemasaran produk memiliki banyak dampak yang cukup besar dan signifikan. Peningkatannya yang signifikan karena produk akan jauh lebih dikenal oleh netizen atau network citizens melalui atau dengan pengiklanan produk melalui misalnya mereka memiliki akun Instagram, sehingga pengiklanannya itu melalui akun sosial media mereka sendiri. Kemudian untuk kompetitor Cake Pisang Villa ini di Batam kita ketemui ada dua. Yang pertama itu adalah Ogura dan yang kedua itu adalah Zapin. Dimana karena dua UMKM ini merupakan hasil pendirian dari artis Indonesia, sehingga dengan adanya artis ini penjualan produk mereka akan lebih meningkat dibandingkan dengan UMKM Cake Pisang Villa. Nah, jadi bagaimana caranya Cake Pisang Villa ini meningkatkan omset mereka? Salah satu caranya adalah dengan melakukan pemberian diskon di hari-hari yang spesial. Kemudian Cake Pisang Villa juga memiliki atau tersedia di GrabFood ataupun di GoFood. Jadi itu memudahkan konsumen untuk berbelanja secara online tanpa harus keluar rumah ataupun mengunjungi tempat di mana penjualan Cake Pisang Villa ini berada. Dari hasil analisis kami bahwa durasi di mana para konsumen ataupun netizen untuk membuka akun sosial media mereka itu pada jam makan siang, sore saat pulang kerja, dan juga malam harinya. Dan biasanya juga pada hari weekend mereka akan lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membuka sosial media. Income and social class. Income and social class tergantung kebutuhan dari para konsumen sendiri. Jadi pada Cake Pisang Villa ini menyediakan berbagai varian mulai dari harga 40.000 hingga 70.000 dan lebihnya untuk per kotak. Sehingga Cake Pisang Villa ini sebenarnya dapat dibeli oleh setiap kalangan, dimana dari kalangan bawah hingga kalangan atas, karena dilihat dari harganya pun sangat terjangkau dan juga sangat memungkinkan mereka untuk dapat mencoba dan membeli produk Cake Pisang Villa ini. Kemudian subcultures and cultures. Konsumen Cake Pisang Villa ini lebih dominan kepada dijual kepada para turis dari Singapura, Malaysia, dan khususnya dari Indonesia sendiri. Untuk toko Cake Pisang Villa dihiasi dengan budaya Melayu dengan warna ataupun perpaduan warna kuning dan oranye sehingga lebih menarik perhatian pelanggan. Kondisi usaha saat ini, lokasi pembuatan Cake Pisang Villa ini yang awalnya berada di lokasi Batu Haji namun dipindahkan ke Batam Center untuk kapasitas yang lebih besar. Guna mempertahankan kualitas sebagai bentuk oleh-oleh khas Batam, Cake Pisang Villa menciptakan berbagai rasa seperti rasa black forest, blueberry, pandan, dan berbagai varian rasa lain. Dalam sehari saja, Cake Pisang Villa bisa menjual 2.500 kotak Cake Pisang Villa beberapa varian rasa.
Jumlah penjualan ini lebih bertambah ketika pada musim liburan. Kek pisang villa mampu mendapat omset senilai 87,5 juta per hari. Itu belum termasuk penjualan produk mitra kek pisang villa lainnya. Harapan Blue Ocean Strategi bersaing secara kecerdasan adalah bersaing dengan konsep, yaitu segala hendak yang ingin kita konsepkan pada produk kita. Berikut ini cara guna bersaing dengan konsep. 1. Mendesain sebuah produk sesuai dengan kebutuhan konsep, mempermudah akses, memudahkan dalam membaca dan mengkonsumsi. Yang kedua, konsistensi. Harus konsisten, jangan tergoda untuk memasarkan konsep-konsep ke sebuah pasar yang lebih guna memperluas pasar. Saran, ada beberapa yang menurut penulis dipertimbangkan sebagai pihak, yaitu 1. Pemilik kek pisang villa harus lebih giat dalam memasarkan sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa didistribusikan dengan baik. Yang kedua, pemilik harus bersabar ketika mengalami lika-liku, apalagi di masa pandemi yang sekarang terjadi di Batam, membuat kek pisang villa mengalami penurunan pembeli. Yang ketiga, kepada pemerintah Kota Batam untuk memberikan berbagai perhatian kepada pengusaha-pengusaha yang ingin berusaha mengubah kehidupannya ke sisi yang lebih baik. Maka yang harus dilakukan pemerintah Kota Batam untuk memperhatikan kek pisang villa, karena kek pisang villa adalah salah satu khas Kota Batam. Terima kasih, itulah hasil presentasi kami. Terlebih terkurang kami mohon maaf.